Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas sejarah pencatatan sipil dengan materi perkembangan dokumentasi administrasi kependudukan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anjasti Cynthia Pramesti, yang kedua Arista Eka Pangesti, yang ketiga Elizabeth Mayang Kristianingrum, yang keempat Faila Nur Yahro Amalia, yang kelima Lukman Arifin Anudin, yang keenam Intan Pramudiva Kusuma Dewi, yang ketujuh Ismail Syahri Ramadan, yang kedelapan Mutiara Nur Windasari, yang kesembilan Rizka Herlinawati, yang ke-10 Tri Kusumaningrum Adisa Putri. Materi yang akan kami sampaikan ada 3. Yang pertama mengenai kartu tanda penduduk, yang kedua kartu keluarga, dan yang ketiga akta kelahiran. Kartu tanda penduduk atau yang sering disebut dengan KTP. Perkembangan KTP di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga EKTP. KTP adalah bentuk legalitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki 9 bentuk KTP. Kartu-kartu tersebut sudah dikeluarkan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Berikut transformasi KTP sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Kartu tanda penduduk merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transformasi KTP sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. 1. KTP zaman penjajahan Belanda. KTP ini diberlakukan di zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, KTP disebut dengan sertifikat kependudukan. KTP ini disebut juga Hof van Plaatselchik atau kepala pemerintahan wilayah. Pada masa ini, KTP dicetak di sebuah kertas berukuran 15 x 10 cm. Untuk mendapatkan identitas ini, seseorang harus membayar biaya administrasi sebesar 1,5 gulden atau sekitar Rp9.700.000 di harga sekarang. 2. KTP zaman penjajahan Jepang. Ketika Jepang menjajah Indonesia dan menggantikan kedudukan Belanda, Jepang mengubah sistem administrasi kependudukan. Salah satu cara mereka adalah dengan mengubah KTP lama dengan KTP baru. KTP di bawah ini disebut dengan KTP propaganda, sebab bagian penduduk yang memegang kartu ini secara tidak langsung menyatakan dirinya setia terhadap kepemimpinan Jepang di Nusantara. KTP di awal-awal kemerdekaan. KTP pada masa ini disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Kartu ini dicetak di atas kertas tanpa laminating dan kartu ini berlaku sejak 1945 hingga tahun 1977. Penulisan pada KTP ini ada yang berupa ketikan mesin tik, namun ada pula yang ditulis dengan tangan. Kala itu, KTP di masing-masing daerah Indonesia berbeda-beda. Pada zaman itu, orang-orang menggunakan sarung kulit untuk menyimpan KTP. 4. KTP periode 1967 sampai 1970. Pada tahun 1967, desain KTP Indonesia mengalami sedikit revisi. Namun, KTP ini hanya bertahan selama 3 tahun saja. Dalam KTP ini, Kepala Urusan Pendaftaran Penduduklah yang membubuhkan tanda tangannya untuk legalitas. 5. KTP periode 1970 sampai 1977. Jika desain KTP sebelumnya hanya berupa kertas, maka KTP yang satu ini sudah dilengkapi dengan sampul berupa hardcover. Meski bentuknya berubah drastis, namun isi dan keterangan KTP sama seperti versi sebelumnya. 6. KTP kuning. KTP kuning digunakan pada tahun 1977 hingga tahun 2002. Perubahan KTP sebelumnya ke KTP kuning tidaklah terlalu mencolok.
KTP penduduk Jakarta ditandatangani oleh lurah, sementara penduduk di luar Jakarta ditandatangani oleh camat. 7. KTP periode 2002-2004. KTP pada periode ini tidak mengalami banyak perubahan dibanding KTP sebelumnya. Hanya saja, lembaran data identitas pemilik berubah menjadi warna kuning. KTP penduduk Jakarta ditandatangani oleh lurah, sementara KTP penduduk luar Jakarta disahkan oleh camat. 8. KTP darurat militer Aceh. Ketika Aceh memasuki masa darurat militer Aceh di tahun 2003, wilayah ini memiliki desain KTP yang berbeda dari daerah lainnya. KTP ini disebut dengan KTP merah putih. KTP ini memang berbeda dengan KTP sebelumnya, dengan lambang bendera merah putih dan Garuda. Pada bagian belakang, selain pengesahan yang dilakukan oleh camat, KTP ini juga ditandatangani oleh Komandan Rayan Militer dan Kepala Sektor Kepolisian. Penggunaan KTP ini berakhir seiring berakhirnya konflik di Aceh tahun 2004. 9. KTP nasional. Pada periode ini, KTP disebut dengan KTP nasional karena satu daerah dengan daerah lain tidak memiliki perbedaan warna ataupun lambang. KTP ini berlaku sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. KTP ini dicetak dengan berbahan dasar plastik. Pengawasan KTP ini dilakukan dari mulai pihak RT, RW, hingga jenjang di atasnya. Tidak seperti KTP sebelumnya, KTP ini boleh dipakai di seluruh Indonesia. 10. eKTP. KTP ini berlaku sejak 2011. Dari segi bentuk, KTP ini tidak mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya. KTP ini dilengkapi dengan microchip sebagai tempat penyimpanan data. KTP ini memiliki metode identifikasi yang akurat, sehingga berlaku secara internasional. Kartu keluarga. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. KK menjadi dasar untuk penerbitan KTP dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara lainnya, dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Transformasi kartu keluarga yang pertama, kartu keluarga merah. Pemutakhiran KK dilakukan untuk mengganti KK lama yang berwarna merah dan masih tanda tangan camat, dan akan diperbarui dengan tanda tangan Kepala Disdukcapil. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh kartu keluarga biru. Berikut kartu keluarga terbaru per 1 Januari kemarin. Kartu keluarga atau KK dan akte kelahiran berubah warna menjadi warna putih. Karena hal itu sudah termaktub dalam Amanat Pemdagri nomor 109 tahun 2019 pasal 21. Disebutkan dalam pasal 21 tersebut menyebutkan bahwa mulai 1 Januari 2020 semua dokumen kependudukan termasuk KK dan akte menggunakan kertas HVS putih A4 80 gram. Baik, sekarang kita akan membahas tentang akta kelahiran. Apa sih akta kelahiran itu? Akta kelahiran adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak. Akta kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Nah, bagaimana sih transformasi akta kelahiran dari dulu sampai sekarang? Nah, yang pertama ini ada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa catatan sipil golongan Tionghoa. Yang kedua, ada akta kelahiran atau Geboorteakte dalam bahasa Belanda. Bentuknya tidak berbeda banyak dengan yang diterbitkan pada masa Republik Indonesia. Nah, di atas ini saya berikan sebuah contoh akta kelahiran
dari Surabaya untuk orang Eropa. Yang ketiga ada akte kelahiran tahun 1987, akte kelahiran tahun 1990, dan akte kelahiran tahun 1993. Nah, yang selanjutnya yang nomor 6 ada akte kelahiran tahun 2006 dan yang terakhir ada akte kelahiran tahun 2021 atau akte kelahiran yang terbaru. Nah, itu tadi hasil diskusi dan penjelasan saya dan teman-teman mengenai perkembangan dokumen administrasi kependudukan di Indonesia. Semoga apa yang disampaikan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.